bilang ada menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke kota Samarinda. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agendanya dalam meninjau berbagai fasilitas dan proyek pembangunan di wilayah tersebut. Di tempat ini, kehadiran mantan wali kota Solo itu disambut dengan penuh antusiasme oleh para pengunjung. Sambutan hangat ini terlihat khususnya dari para ibu-ibu yang tampak sangat terharu dan bersemangat menyambut kedatangannya. Ibu-ibu tersebut berusaha mencium Wapres Gibran usai bersalaman dengan dirinya. Sontak video ini pun menjadi viral di sosial media. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan pentingnya adalah puskesmas remaja yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pada hari Rabu 12 Februari. Mereka terlihat tak hanya senang, tetapi juga bangga bisa bertemu langsung dengan sosok pejabat yang kini memegang peranan penting di tingkat nasional. Sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, selain mengunjungi puskesmas tersebut, Gibran yang didampingi oleh istrinya juga dijadwalkan untuk meninjau fasilitas lain di kota Samarinda. Di antaranya adalah kunjungan ke Stadion Segiri Samarinda, yang menjadi venue olahraga kebanggaan daerah, serta lokasi proyek pembangunan terowongan yang berada di kawasan Jalan Sultan Alimuddin. Proyek terowongan ini disebut-sebut sebagai salah satu upaya strategis untuk mendukung mobilitas warga serta memperkuat infrastruktur kota. Dengan kunjungannya ini, diharapkan Gibran dapat memberikan perhatian lebih pada perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat Samarinda. Berapa ratus staf? Ini 360. Nanti dibagikan ke ya? Dalam sebuah video yang diunggah melalui akun TikTok bernama Gibran_Rakabuming, terlihat Wakil Presiden Gibran menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dengan membeli dagangan mereka. Dalam kejadian tersebut, Gibran memborong produk es dalam jumlah yang tidak sedikit. Dengan total pembelian mencapai 360 cup, langkah ini tidak hanya menjadi wujud nyata dari kepeduliannya terhadap pengusaha kecil, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setelah memborong semua dagangan tersebut, Gibran membagikannya secara cuma-cuma kepada warga yang berada di lokasi saat itu, menciptakan suasana kegembiraan di tengah kerumunan. Wakil Presiden, Wapres, RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan terowongan Selili yang juga dikenal sebagai Terowongan Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu, 12 Februari 2025. Proyek terowongan Selili dibangun guna mengurai kemacetan dan memperlancar konektivitas serta mobilitas masyarakat sebagai bagian dari program strategis. Gibran berharap agar proyek ini dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, BPMI Setwapres, terowongan ini bakal menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap. Wapres Gibran berharap terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap ini menjadi solusi transportasi bagi kawasan padat, seperti Sungai Dama dan Gunung Manggah. Demikian keterangan pers BPMI Setwapres, diterima Rabu, 12 Februari 2025. Selain itu, terowongan Selili ini juga dipandang krusial dalam mendukung pemerataan pembangunan, khususnya di Kalimantan Timur. Tercatat progres proyek telah mencapai 86,326%. Proyek pembangunan ini dijadwalkan selesai pada 30 April 2025. Selain aspek ketepatan waktu, Gibran juga menyoroti pentingnya keselamatan konstruksi mengingat tantangan geologi di sekitar lokasi pembangunan. Gibran meminta agar koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan konsultan supervisi selalu menjadi faktor kunci yang diutamakan. Hal tersebut untuk memastikan proyek memiliki kualitas yang optimal. Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau wajah baru Stadion Segiri dalam rangka kunjungan kerjanya di Samarinda pada Rabu, 12.02.2025, kemarin. Stadion yang merupakan markas klub sepak bola Borneo FC itu berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota. Gibran dan sang istri, Selvi Ananda, tiba sekitar pukul 15.10 WITA dengan mobil Kijang Innova jenis hybrid berplat KT setelah sebelumnya meninjau program cek kesehatan gratis, CKG, di Puskesmas Remaja Samarinda.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Gibran didampingi pejabat setempat di antaranya Wali Kota Samarinda Andi Harun dan PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik. Nampak juga Gubernur terpilih Kalimantan Timur Rudi Masud turut membersamai Gibran. Ketika memasuki Stadion Segiri, Gibran terlihat banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan Direktur Akademi Borneo FC Samarinda, Jackson F. Tiago. Meski hujan tengah mengguyur Samarinda, antusiasme masyarakat tak surut untuk menyambut kedatangannya. Gemuruh sorak-sorai pelajar dari tribun menggema saat putra Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu memasuki Stadion Segiri. Ex-wali kota Solo itu juga disambut oleh para pemain sekolah sepak bola, SSB, Borneo FC. Setelah meninjau stadion, Gibran membagikan oleh-oleh berupa jersey Timnas Indonesia kepada para pemain SSB Borneo FC dan ATK kepada pelajar. Gibran meninggalkan Stadion Segiri sekitar pukul 15.40 WITA untuk menuju lokasi kunjungan kerja berikutnya, yakni terowongan Jalan Sultan Alimuddin. Ketika ditanya oleh awak media mengenai kunjungannya, Gibran mengarahkan para jurnalis meminta pernyataan ke Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW. "Ke Pak Balai ya," ujarnya singkat sembari bergegas masuk mobil. Disadur dari Presisi, Kojaringansuara.com, Kamis, 13 Februari 2025. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kaltim, Rozali Indra Saputra, mengatakan kunjungan Wapres ini dalam rangka meninjau renovasi 22 stadion di Indonesia yang sudah berjalan sejak 2022 lalu. Kalau Stadion Segiri dimulai tahun 2023 hingga 2024 dengan anggaran 81 miliar rupiah untuk pengerjaan arsitektur, struktur, mekanik, dan elektrik yang sesuai standar FIFA, tuturnya. Dikatakan Rozali, Gibran sempat terkejut ketika mengetahui renovasi Stadion Segiri hanya menelan biaya 81 miliar rupiah. Kata Pak Wapres, "Kok bisa 81 miliar rupiah bisa renovasi ini, kalau di tempat lain lebih besar anggarannya," ungkap Indra menirukan Gibran. Meski anggarannya tidak sebesar daerah lain yang bisa menelan ratusan miliar, Indra memastikan bahwa fasilitasnya tetap akan berfungsi secara maksimal. Perubahan-perubahan yang ada di antaranya, rumputnya sekarang berstandar FIFA, di tribun yang tadinya beton semua sekarang single seat, dan kapasitasnya ditambah sekitar 1.000 hingga 2.000 penonton, jelas Indra.